10 hal yang saya dapatkan setelah saya berhenti main medsos selama 1 minggu. Jadi selama liburan kemarin, yaitu dari tanggal 2 sampai 7 April 2025, saya melakukan puasa media sosial, terutama di Instagram, karena saya hanya aktif di Instagram. Sedangkan di YouTube, saya masih menggunakannya untuk mencari informasi dan menonton video-video yang panjang. Tujuan saya melakukan ini adalah yang pertama, untuk mengembalikan fokus akibat terlalu banyak menonton video-video pendek. Kemudian lebih terhubung dengan lingkungan. Lebih banyak membaca buku, menulis jurnal, sambil melakukan kontemplasi. Untuk merefleksikan makna, tujuan, dan realitas hidup. Berikut 10 hal yang saya dapatkan selama puasa media sosial. Yang pertama, ada satu kebiasaan yang hilang yang pernah dulu saya lakukan, yaitu ngobrol dengan orang-orang random di jalan. Kayak tukang beca, pedagang, pemulung, satpam, bahkan ngobrol sama orang gila. Tujuannya supaya kita bisa melihat kalau misalkan hidup nggak cuma tentang diri kita doang. Yang kedua, kita selalu ingin dianggap penting oleh orang lain. Namun kita lupa, yang berpikir seperti itu bukan kita aja. Jadi sebelum ingin dianggap penting oleh orang lain, kita harus menganggap orang lain juga penting. Ketiga, potensi itu bukan dicari, tapi dibukakan jalannya. Bagaimana cara membukakan jalannya? Yaitu dengan melakukan banyak hal yang kita mau dan senangi. Setelah itu, identifikasi dan langkah selanjutnya adalah kuasai. Keempat, hidup yang bermakna itu nggak harus muluk-muluk. Kita bisa lakukan dengan membantu orang lain sedikit jadi lebih baik. Walaupun kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya, setidaknya kita bisa membantunya dengan mendengarkan ceritanya. Kelima, marah tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah yang lain. Jadi caranya adalah dengan terlebih dahulu mengatur emosi, kemudian berpikir secara objektif supaya kita bisa menemukan jalan terhadap solusi. Keenam, kita bisa saja menyalahkan pemerintah, orang tua, saudara, teman, atau hal lain di luar diri kita sendiri atas kondisi kita saat ini. Tapi kadang kita lupa, yang sebenarnya yang pertama kali perlu kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Ketujuh, dalam setiap aktivitas, selalu sisipkan kebaikan di dalam diri kita, walaupun itu hanya sekedar tersenyum. 8. Niat baik kita jangan dijadikan tameng atas perbuatan buruk kita terhadap orang lain. Misalnya dengan berkata, saya ngelakuin ini dengan tujuan baik kok buat kamu. Padahal yang kita lakukan malah merugikan orang lain. Kesembilan, membaca adalah suatu cara untuk memperbaiki dan memperluas pandangan. Dan menulis adalah suatu cara untuk memperjelas pandangan tersebut. Ke-10, satu-satunya skill yang tidak akan pernah tergantikan oleh AI adalah interpersonal skill. Jadi itulah 10 hal yang saya dapatkan selama puasa media sosial ini. Tentunya dari 10 hal tersebut ada alasan di balik pernyataannya. Mungkin kita akan bahas satu persatu di konten yang lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.